Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana alhamdulillah kami masih diberi kesempatan dan masih diberi kenikmatan yang begitu luar biasa. Sholawat serta salam semoga sampai kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga tersampaikan kepada kita selaku umat yang mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Fajar Purnama dan saya di sini ditemani oleh teman saya. Halo, nama saya Ayang Gilang Sahidin. Halo, perkenalkan nama saya Diki Hermawan. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang ibadah puasa, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Diki, dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Ayang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab adalah siam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar yang bermakna menahan, sedangkan secara istilah fikih berarti menahan diri sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa bagi orang Islam yang berakal, sehat, dan suci dari haid dan nifas. Bagi seseorang muslimah, berpuasa tidaklah sebatas menjaga nafsu dan syahwat, namun lebih dari itu, berpuasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah, baik yang bisa dilakukan oleh mata, lisan, telinga, atau bagian tubuh yang lain. Menjaga diri agar tidak berkata hal-hal yang sia-sia, juga agar tidak mendengar apa yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan, termasuk dalam makna luas puasa. Dasar hukum puasa. Dasar hukum ibadah puasa sudah jelas, yaitu dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Islam berasaskan 5 perkara, yaitu bersaksi zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis tentang puasa sunnah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang berpuasa di hari Senin, maka beliau bersabda, hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hikmah berpuasa. Yang pertama, pelaku puasa akan lebih dekat dengan sifat terpuji atau malakiyah. Yang kedua, puasa dapat membersihkan dan menjernihkan jiwa pelakunya. Yang ketiga, puasa dapat menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, puasa bisa membuat terang pikiran dan membersihkan hati seseorang. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam puasa. Menurut hukum, puasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Puasa wajib, 2. Puasa sunat, 3. Puasa makruh, dan yang terakhir puasa haram. 1. Puasa wajib.
Puasa wajib adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam yang sudah memenuhi syarat sah puasa. Dan manakala tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa serta wajib mengganti puasa tersebut. Contoh atau jenis-jenis puasa wajib diantaranya yaitu 1. Puasa Ramadan. Mungkin tak perlu dijelaskan lagi tentang puasa Ramadan karena sahabat pasti tahu tentang puasa Ramadan tersebut. Yang kedua, contoh dari puasa wajib yaitu puasa qada. Apa itu puasa qada? Yaitu ketika seorang muslim sedang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, namun dalam bulan Ramadan tersebut seorang muslim itu terkena hukuman uzur, yaitu tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Contohnya seperti keluarnya kotoran haid buat perempuan dan seorang muslim tersebut sakit sehingga tidak melaksanakan puasa Ramadan tersebut, maka seorang muslim tersebut harus menggantinya atau mengqada di lain hari setelah bulan Ramadan. 3. Puasa kifarat atau bisa disebut dengan puasa dam atau denda, yaitu puasa wajib yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran. Puasa ini bertujuan menghapus dosa yang telah dilakukan. Beberapa hal yang membuat seorang muslim wajib puasa kifarat antara lain yaitu melanggar sumpah atas nama Allah, kafarat dalam melakukan ibadah haji, kafarat karena berjima atau berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan, seperti atau sebagai pengganti puasa Ramadan, membunuh binatang saat sedang ihram. Yang keempat yaitu puasa pada haji dan umroh sebagai ganti dari penyembelihan dalam fidyah. Selanjutnya, contoh dari puasa wajib yaitu puasa nadar. Puasa nadar yaitu bila mana kita melaksanakan janji, maka janji tersebut harus ditepati. Contohnya seperti jikalau saya juara 3, saya akan berpuasa. Ataupun contoh yang lain, jikalau saya bisa menghafal Al-Quran dalam 3 hari, maka saya akan berpuasa pada 3 hari berturut-turut. Nah, di sini puasa nadar tersebut harus dilaksanakan. Bila mana tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan dosa. Cara melaksanakan puasa nadar tersebut yaitu sebanyak janji yang kita ucapkan. 2. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah ini sering dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Jenis-jenis puasa sunnah diantaranya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa yang datangnya berulang sebab berulangnya tahun. Maksudnya dilaksanakannya tiap tahun atau setahun sekali. Contohnya puasa hari Arafah, yaitu puasa bagi selain orang yang berhaji. Kedua, puasa tanggal 9 Taswa dan tanggal 10 Asyura serta tanggal 11 dari bulan Muharram, yaitu puasa sunnah untuk mengingat peristiwa bersejarah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga, puasa 6 hari dari bulan Syawal, yang utamanya dikerjakan beriringan setelah usainya puasa Ramadan,
yakni secara langsung setelah Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal yang diharamkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu puasa yang berulang karena berulangnya bulan atau dilaksanakannya tiap bulan. Contohnya seperti puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijrah. Disebut Ayyamul Bid karena malam hari yang terang benderang pada beberapa tanggal tersebut yang disebabkan oleh adanya kesempurnaan bulan purnama. Yang kedua contohnya yaitu puasa Ayyamus Shud, yaitu puasa pada tanggal 28, 29, dan 30 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Puasa ini dinamai Ayyamus Shud karena kegelapan malam-malam pada tanggal-tanggal tersebut. Al-Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab jilid ke-6 halaman 385 menulis sebagai berikut. Sebab penamaan malam-malam ini dengan nama bid atau putih. Menurut Ibnu Qutaibah dan jumhur ulama, karena malam-malam itu menjadi putih atau terang benderang disebabkan munculnya bulan purnama sejak awal hingga akhirnya. Konon ada pendapat lain yang berbeda dari pendapat tersebut. Yang ketiga, contoh dari puasa sunnah yaitu puasa yang berulang karena berulangnya setiap 7 hari, seperti puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis, dan puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Daud atau bisa disebut puasa Daud. Macam-macam puasa yang ketiga yaitu puasa makruh. Puasa yang hukumnya makruh ini seperti mengkhususkan hari Jumat, Sabtu, atau Ahad untuk berpuasa. Hari Jumat adalah hari raya umat Muslim. Hari Sabtu adalah hari raya umat Yahudi. Sedangkan hari Minggu adalah hari raya bagi umat Nasrani. Inilah sebab kenapa puasa dimakruhkan. Dan yang terakhir, puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu 1. Puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu berpuasa pada tanggal 1 Syawal. 2. Puasa pada hari raya Idul Adha, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu berpuasa pada tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah. Dan yang terakhir, puasa separuh yang akhir dari bulan Syaban, yaitu berpuasa pada tanggal 16, 17, 18, dan seterusnya hingga akhir bulan Syaban. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Ayang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama yaitu syarat sah puasa. Dalam kitab Sapinah, redaksinya seperti ini: Faslun surutu sihatihi arba'atu asya. Islamun wa aklun wa niqa'u min nahwi haidin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Islamun yang pertama yaitu Islam. Nah, di sarahnya fala yasihu min kafirin asliyin wala murtadin, tidak sah puasanya orang yang kafir asli dan tidak sah puasanya orang yang murtad. Dan yang kedua yaitu aklun ay tamyizun. Akal di sini bermakna tamyiz yang artinya balik, berakal sehat. Tidak sah puasanya orang yang gila dan tidak sah juga puasanya anak-anak yang belum tamyiz atau yang belum balik. Yang ketiga yaitu waniko min nahwi haidin, bersih dari semisal haid.
Nah, bukan haid saja, tapi di sarahnya ada kanipasin wa wiladatin, seperti nipas dan melahirkan. Yang keempat, wa ilmun biqaunil waqti qabilan li saumi, mengetahui waktu puasa sebelumnya bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, untuk masalah dalam perjalanan nanti ada rukhsah. Nah, yang kedua yaitu syarat wajib puasa. Dalam kitab Safinah yang redaksinya seperti ini, faslun surutu wujubihi khamsatu asya, islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Di sini syarat wajibnya puasa ada 5 macam, yaitu yang pertama Islam, wa taklifun, dan yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf di sini artinya balik berakal sehat atau orang yang telah terkena kewajiban syara. Yang ketiga wa itaqatun, kuat. Tidak wajib puasa kepada orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit. Yang dibolehkan pada orang itu tayamum. Wasihatun, poin yang keempat yaitu sehat, bukan orang yang sakit. Yang kelima wa iqamatun, maksud iqamah di sini yaitu tidak berpergian atau tidak dalam perjalanan. Nah, selanjutnya ada rukun puasa. Dalam kitab Safinah redaksinya seperti ini, faslun arkanuhu salah satu asya. Rukun puasa itu ada 3 macam. Yang pertama niatul lailan likulli yaumin fil fardi, niat puasa pada malam harinya untuk setiap puasa fardu. Bagaimana jika ada orang yang niatnya seperti ini, saya niat puasa 30 hari. Nah, itu niatnya jadi, cuman yang jadi cuman 1 hari. Untuk hari berikutnya itu wajib niat kembali. Yang kedua watar kumuktirin zakiran muhtaron ghairu jahilin ma'burin, meninggalkan yang membatalkan puasa zakiran muhtaron dalam keadaan ingat dan bisa memilih, ghairu jahilin ma'burin, tidak untuk orang yang bodoh, ma'dzur. Maksud jahilin ma'dzurin di sini orang yang bodoh terhalang, itu maksudnya jadi orang yang misal dia tinggal di suatu kampung. Nah, di kampungnya itu tidak ada ulama atau guru ngaji atau apalah, sehingga dia tidak mengetahui apa itu pembatalan puasa. Yang ketiga yaitu wasoimun. Soim artinya orang yang melakukan puasa. Nah, poin yang ketiga ini soim di sini yaitu sebagai syarat pokok utama. Meskipun ada rukun poin pertama dan poin kedua, kalau tidak ada orang yang melakukannya, itu tidak akan jadi puasanya. Setelah syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Poin yang pertama yaitu makan, minum, dan bersetubuh dengan sengaja. Makan, minum jelas membatalkan puasa. Bersetubuh dengan sengaja. Nah, di sini kalau batal puasanya dengan bersetubuh, maka nanti ada kifaratul uzma. Yang kedua yaitu sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan, baik berkumur ketika wudhu atau menelan sesuatu benda yang lainnya. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja seperti
Nah, maaf, di sini poin yang ketiga, keluar mani dengan disengaja dengan memberikan sentuhan. Bagaimana dengan berlama-lama memandang wanita, berhayal, atau misal dalam kitab ada dijelaskan dipegang wanita, kalau tidak ada syahwat itu tidak batal meskipun keluar mani. Yang keempat ada muntah dengan sengaja. Coba baca sendiri hadisnya. Yang kelima, barang siapa makan atau minum dia menyangka telah maghrib, ternyata masih siang, maka puasanya batal. Yang keempat, tidak berniat puasa pada malam harinya. Yang keenam, yang ketujuh keluar darah haid atau nifas. Yang kedelapan murtad. Yang kesembilan hilang akal atau gila. Nah, itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Alhamdulillah, materi yang kami sampaikan telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam pembahasannya kurang dimengerti. Mohon memakluminya karena kami masih dalam tahap belajar. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.